Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan kembali pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari Jumat ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai berita yang dibawa Nabi Muhammad berupa kisah-kisah masa lalu pada hari Rabu. Sekarang kita beralih ke kisah-kisah kejadian yang akan datang. Kisah-kisah kejadian yang akan datang ini yaitu ciri-ciri kiamat, kejadian-kejadian sebelum kiamat, hari-hari setelah kiamat, dan kehidupan surga dan neraka. Untuk melihat gambarannya, mari kita lihat lagi halaman selanjutnya. Ciri-ciri hari kiamat. Nah, di sini ciri-ciri ini bisa disebut juga sebagai gambaran terjadinya hari kiamat. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Mungkin kita pernah ya merasakan ada gempa bumi. Namun gempa bumi ini tidaklah seberapa karena tidak sampai menghancurkan bumi. Bahkan rumah kita pun alhamdulillah masih utuh ya, apalagi gempanya kecil. Kemudian bumi mengeluarkan segala isinya. Jadi di bawah tanah itu ketika kita gali bukan hanya sekedar tanah, kita gali lagi ke dalam dengan alat. Itu terdapat lapisan-lapisan tanah. Nah, nanti ketika hari kiamat, isi yang ada di dalam perut bumi akan keluar. Kemudian yang ketiga, manusia seperti anai-anai. Anai-anai ini rayap ya, rayap yang bertebaran. Manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Ya, saking dahsyatnya kejadian hari kiamat ini. Kemudian gunung-gunung hancur seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Kalau kita lihat sekarang gunung-gunung kokoh ya, besar dan kuat. Tetapi ketika nanti pada hari kiamat, gunung-gunung tersebut hancur seperti kita bayangkan saja bulu-bulu domba yang dihamburkan, berterbangan ya. Kemudian sebelum hari kiamat ada tanda-tanda besar dulu ya. Jadi memang hari kiamat ini bukan hanya kita, bahkan Rasulullah SAW pun yang selalu diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi dalam Al-Quran sudah dijelaskan tanda-tandanya. Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Yang kedua munculnya binatang besar. Yang ketiga keluarnya asap. Tapi asap ini bukan asap pembakaran ya. Ketika kita membakar sampah misalnya keluar asap. Nah itu bukan ya, bukan tanda-tanda kiamat. Kemudian matahari terbit dari barat. Jadi kalau kita perhatikan, alhamdulillah pagi hari ini matahari terbit dari timur, lalu nanti sore akan terbenam di barat. Tetapi sebelum hari kiamat terjadi, matahari akan terbit dari barat dan tenggelam di timur. Kemudian yang terakhir, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Kita sudah tahu ya, Nabi Isa adalah nabi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Beliau diangkat oleh Allah ke langit dan belum meninggal sampai saat ini, tetapi ada umat beragama lain yang menganggap bahwa Nabi Isa disalib kemudian meninggal dan mereka menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan. Padahal dalam agama Islam, Isa adalah seorang nabi dan sampai saat ini belum meninggal dan akan datang kembali turun ke bumi sebelum terjadinya kiamat. Kemudian hari-hari atau masa setelah kiamat. Jadi setelah kiamat, setelah bumi hancur, manusia mati, manusia meninggal, ternyata kita masih akan menghadapi hari-hari lagi, di mana hari-hari itu terdiri dari hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini, lihat ya, ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu ketika manusia yang meninggal, baik itu yang dikubur, atau meninggal di laut, atau meninggal dimanapun, akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu, nanti kita akan berkumpul semua manusia ya. Kemudian ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Jadi
amal-amal yang sekarang kita kerjakan ini nanti akan dihitung. Mana yang baiknya, mana yang buruknya. Lalu nanti ditimbang. Kalau amal baiknya yang lebih berat, maka insya Allah akan masuk ke surga. Dan barang siapa yang amal keburukannya yang lebih berat, maka akan masuk neraka. Sehingga kalau kita ingin memperbanyak amalan yang baik, amalan solih, itu adalah di dunia. Tempatnya di dunia untuk beramal. Kalau nanti setelah kiamat adalah hari penimbangannya. Dan ketika hari penimbangan itu kita tidak dapat kesempatan lagi untuk memperbaiki amal-amalan kita. Kemudian setelah ditimbang, semua manusia akan menyeberangi Sirat, yaitu jembatan di atas neraka. Wah, gimana ya? Kebayang nggak? Biasanya kita di dunia menyeberang jembatan itu bawahnya sungai misalnya, atau hanya jurang. Ternyata nanti setelah hari kiamat di akhirat ini, yang kita seberangi di bawahnya itu neraka. Sangat menakutkan bukan? Dan kalau manusia amalannya buruk, maka ketika menyeberang itu akan jatuh ke neraka. Dan jembatan ini tidak bisa kita bayangkan seperti jembatan yang sekarang, misalnya jembatannya luas, kita dapat foto-foto di atas jembatan itu. Ya, jembatan Sirat itu jembatan yang menakutkan bagi orang-orang calon penghuni neraka. Kemudian ini ada di bawah tapi tidak terlihat, yaitu adanya surga dan neraka setelah hari kiamat. Gambaran kehidupan surga dan neraka. Intinya di surga itu lebih enak dan lebih nyaman dibandingkan dengan neraka. Maka cita-cita kita adalah masuk surga, bukan masuk neraka ya. Karena di surga itu berbagai kenikmatan ada. Sedangkan kalau di neraka itu dijaganya itu oleh malaikat yang kasar dan keras. Kemudian bahan bakar neraka itu bukan kayu seperti saat ini, tetapi manusia. Jadi manusia itu nanti akan terbakar seperti abu. Nah, kemudian juga makanan dan minumannya bukan yang enak-enak ya, tetapi makanannya itu zakum. Kemudian minumannya juga air mendidih dan nanah. Kebayang ya? Gak enak ya di neraka. Yuk kita sama-sama berusaha untuk masuk surga.